Puji Tuhan, Shalom, salam askri, satu iman, satu tujuan. Hari ini hari penuh semangat, hari yang luar biasa, hari di mana saja kita kemarin ya, kita baru selesai merayakan Paskah, kemenangan Yesus Kristus bangkit di antara orang mati, sehingga saya dan saudara boleh jadi lebih dari pemenang. Saya percaya hari ini saudara akan diberkati luar biasa dengan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan diri saudara, mari kita sambut bersama-sama di Fellowship Askri. Salam jumpa bersama Askri, Asosiasi Kristuber Indonesia, satu iman, satu tujuan. Siaran ini dapat didengarkan jernih 24 jam non-stop di seluruh dunia melalui HP Android Anda. Dari Play Store, klik Radionet Askri. Radionet Askri. Satu iman, satu tujuan. Puji Tuhan, saya percaya pagi hari ini kita akan dilawat Tuhan dengan luar biasa. Di Room Askri telah hadir hambanya Pendeta Dr. Suryani Pantau ya. Tidak berlama-lama, kita langsung mengundang hambanya. Ya, Shalom, selamat pagi. Ya, selamat Gimana pagi, kabarnya? Shalom Pak, puji Tuhan. Ya, Dahsyat ya, ini terlihat sudah ya urapan Tuhan dan kemuliaan Tuhan ya. Sehat, segar selalu, puji Tuhan. Ya, tidak berlama-lama kita serahkan langsung kepada Ibu Suryani Pantau. iya. Salam, selamat pagi saudara yang kekasih di mana saja Anda berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri ya. Senang sekali pagi ini kita berjumpa lagi, kita mulai lagi dengan minggu yang baru, minggu terakhir dari bulan April ya, tahun 2022. Luar biasa saudara, kita boleh bangun dan kemarin kita sudah sama-sama beribadah memperingati baik itu Jumat Agung maupun juga Paskah. Dan saya percaya semua kita diingatkan kembali bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa mau datang ke dunia menjadi manusia, berkorban bagi kita dan bangkit bagi kita. Dan hari ini saya ingin membagikan satu tema, Yesus bangkit membuktikan bahwa Dia itu adalah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau luar biasa dahsyat. Terima kasih buat karyamu yang begitu dahsyat, yang luar biasa dalam hidup kami. Sehingga kami sekarang ada sebagaimana kami ada sebagai ahli waris kerajaan-Mu, itu oleh karena apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kami 2000 tahun yang lalu. Bapa, pada saat ini hati kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami minta Allah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran-Mu supaya kami dapat mengerti. Pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah saudara yang kekasih, kita akan sama-sama belajar dengan satu tema, Yesus bangkit membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita sebagai ayat kunci, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-24. Ayat yang ke-5b dan ayat yang ke-6 demikian bunyinya. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Nah saudaraku yang kekasih, di dalam pembacaan kita, di dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ini, bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga. Pagi-pagi benar, di sini dikatakan pagi-pagi benar pada hari yang pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Nah, siapakah mereka itu? Mereka itu adalah
beberapa perempuan. Kita dapat lihat itu di dalam ayat yang ke-10. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Jadi saudara, ini adalah perempuan-perempuan Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yesus dan lain-lain datang untuk merempahi mayat daripada Tuhan Yesus, ya. Nah, apakah mereka datang untuk merempahi? Bagaimana menurut tradisi orang Yahudi? Apakah mayat itu dirempahi sebelum atau sesudah dikubur? Nah, mari kita akan lihat. Nah, menurut tradisi orang Yahudi, mayat dirempahi sebelum dikubur. Jadi sebelum dikafani, ya sebelum dikafan, dikain kafan kan, ya mereka di mayat-mayat itu mereka kafani terlebih dahulu. Nah, itu dapat kita lihat di dalam Yohanes 18 ayat 38 sampai 40. Sesudah itu Yusuf dari Arimatia, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Jadi Nikodemus datang ke situ, dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Jadi saudara, jelas di sini bahwa mayat Tuhan Yesus itu sudah dirempahi sebelum dikafani dan kemudian setelah itu baru dimasukkan ke dalam kubur. Nah, kubur itu nggak seperti kita zaman sekarang ya, digali di tanah. Tetapi kuburan zaman dahulu itu orang Yahudi itu di dalam goa dan kemudian ada pintunya dan ditutup dengan batu yang besar sekali. Nah, di situ di dalam ayat ke-41 42 juga mengatakan dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman dan dalam taman itu ada suatu kubur baru di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Jadi jelas saudara, sejarah mencatat, bahkan sejarah dunia mencatat bahwa Yesus itu betul-betul mati. Ya, ada beberapa pendapat yang di luar sana bahwa mengajarkan bahwa Yesus tidak pernah mati di salib, bahwa Tuhan Yesus itu diserupakan, ya dan sebagainya. Tetapi Alkitab dan sejarah membuktikan bahwa Yesus benar-benar disalib dan mati, ya. Dan ini adalah bukti otentik dan ini tidak dapat disangkal bahwa benar-benar Yesus itu mati dan mayatnya diturunkan oleh Nikodemus, oleh Yusuf ya, dan Arimatea dan kemudian dirempahi, dikafani dan kemudian ditaruh di dalam kubur, di goa tempat kuburan orang-orang zaman Yahudi pada saat itu. Jadi kita melihat di sini Yesus mati sekitar jam 3 sore, itu dicatat dalam Markus 15 ayat 34-37. Yesus dan Nikodemus harus mempersiapkan proses penguburan secara cepat sebelum hari Sabat. Mulai dari menghadap Pilatus, minta izin penguburan, mengurus jenazah Tuhan Yesus, kemudian dirempahi dan dikasih kafan, dan kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Nah, bagaimana yang dikatakan di dalam ayat yang pertama bahwa wanita-wanita atau perempuan-perempuan itu datang membawa rempah-rempah. Apakah ini bertentangan? Tidak. Dan mereka bukan datang untuk mengkafani atau merempahi, tetapi untuk memberikan rempah-rempah itu sebagai penghormatan terakhir kepada Yesus yang adalah guru agung mereka. Dan kita melihat di dalam ayat yang kedua, ayat kedua dari Lukas pasal yang ke-24, mereka mendapati batu itu terguling dari kubur. Jadi jelas ketika mereka sampai di sana, batu itu, penutup kubur itu sudah terguling. Ayat yang ketiga, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Dan mereka kaget dan terkejut ketika mereka melihat di dalam kuburan itu, mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi. Ayat yang keempat, sementara mereka berdiri temangu-mangu karena hal itu tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau.
Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Dan ada dua malaikat di sana dan berkata, "Mengapa kamu ke sini mencari orang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini." Dan malaikat jelas mengatakan, dia tidak ada di sini. Dia tidak ada lagi di kuburan itu. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya ketika ia masih di Galilea. Jadi malaikat ini mengingatkan kepada ibu-ibu itu, perempuan-perempuan yang ada di sana, bahwa sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia sudah memberitahukan bahwa dia akan dibunuh, ya, akan dianiaya, akan disiksa, dan kemudian dibunuh. Dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan Yesus sudah memberitahukan itu kepada murid-muridnya sebelum dia disalib. Dan bukan hanya itu saja, saudara, bahwa di dalam Alkitab Perjanjian Lama jelas juga nubuat tentang Mesias itu, bahwa dia akan berkorban, dia itu adalah anak domba Allah yang sesungguhnya, yang menebus dosa manusia. Jadi berulang-ulang kali kita melihat Tuhan Yesus di masa hidupnya sebelum dia naik ke salib, dia sudah memberitahukan itu, dan dia juga katakan bahwa aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberi nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan dia katakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Dan inilah cawan darahku, darah perjanjian, untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Jadi jelas bahwa Yesus sadar bahwa memang tujuan dia datang ke dunia itu adalah untuk mati dan menebus dosa-dosa manusia. Oleh sebab itulah dia datang sebagai manusia. Dia datang sebagai manusia, sebagai daging. Walaupun dia manusia, dia juga adalah Allah. Dia adalah manusia 100%, tetapi dia adalah juga Tuhan 100%. Dan mungkin orang luar sana tidak mengerti, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Nah, jadi jelas saudara, kita melihat di sini bahwa malaikat mengingatkan kepada perempuan-perempuan itu apa yang telah dinubuatkan, apa yang telah dikatakan, bahwa ini artinya bahwa memang betul Yesus itu telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian dengan kematiannya, dengan pencurahan darahnya di atas Kalvari. Dan di sini juga membuktikan bahwa Yesus betul-betul bangkit. Ya, Yesus betul-betul bangkit pada hari yang ketiga. Nah, beberapa bukti. Yang pertama, kubur telah kosong. Batu itu telah terguling dan kubur itu telah kosong. Mayat Tuhan Yesus tidak ada di sana. Beberapa waktu yang lalu ada berita bahwa orang pengen tahu apakah di dalam kuburan Tuhan Yesus yang ada masih sekarang ini, di dalamnya mungkin ada tulang-tulang yang disimpan. Mereka coba menggali dan ternyata tidak ada. Tulang Tuhan Yesus sudah tidak ada di sana. Dia sudah bangkit. Kubur kosong membuktikan bahwa dia hidup. Dan kedua juga bahwa kedua malaikat itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Mengapa kamu mencari orang hidup di antara orang mati? Dia sudah bangkit. Dia tidak ada di sini. Ini adalah perkataan dari malaikat. Kemudian kain kafan ada di sana dan tubuh Tuhan Yesus sudah tidak ada di sana. Selain itu, setelah dia bangkit 40 hari lamanya, berulang-ulang kali dia membuktikan bahwa dia hidup. Dia menyatakan bahwa dia hidup dan bukan dia menampakkan diri saja kepada 12 rasul, tetapi juga lebih daripada 500 orang. Nah, mari kita lihat itu di dalam 1 Korintus pasal 15. Mari kita baca 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita baca mulai dari ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 15 ayat yang keempat. Ayat keempat. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan nubuatan. Kitab Taurat, kitab Musa, kitab para nabi. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Kemudian kepada ke-12 muridnya.
Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih daripada 500 saudara sekaligus. Kebanyakan mereka masih hidup sampai sekarang. Maksudnya sampai saat ini ditulis. Dan mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antara telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi jelas saudara. Jadi Tuhan Yesus menampakkan bahwa dia betul-betul hidup. Dan juga sebelum dia naik ke surga. Ada 120 orang mata. Ya, orang-orang yang melihat bahwa dia naik. Jadi dia benar-benar mati dan dia benar-benar hidup. Jadi tidak dapat disangkal. Walaupun ada begitu banyak orang mau menyangkal. Kenapa ada begitu banyak orang menyangkal bahwa Yesus itu tidak disalib, bahwa Yesus itu tidak hidup? Karena itu adalah sentral. Sentral dari seluruh zaman. Karena itu adalah sentral dari dunia. Keselamatan dunia itu ada pada titik itu. Pada titik Tuhan Yesus mati dan bangkit. Itulah yang membawa penebusan bagi seluruh manusia di setiap zaman. Sebab itu iblis tidak mau. Dengan berusaha mau menyangkal bahwa Yesus tidak pernah naik ke salib. Bahwa Yesus tidak pernah bangkit. Tetapi fakta sejarah membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit. Nah saudara, kita melihat yang berikutnya bahwa Yesus bangkit itu juga jelas bahwa Yesus bangkit membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Wah dahsyat. Dia adalah Tuhan. Kebangkitannya menyatakan membuktikan bahwa Kristus adalah anak Allah yang berkuasa. Kubur kosong membuktikan bahwa dia adalah betul-betul Tuhan. Kebangkitannya membuktikan bahwa ia berkuasa atas maut. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti seorang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Yang hidup dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihat, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Perhatikan, aku telah hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Itu artinya dia memegang kunci maut, termasuk kunci neraka itu, saudara. Itu dia yang berhak melempar saudara dan saya ke dalam kerajaan maut, ke dalam kerajaan neraka itu. Siapa yang akan melemparkan orang-orang dan iblis ke neraka di akhir zaman? Yesus. Jelas. Karena dialah yang memegang kunci maut itu. Ketika dia mati, dia turun ke dalam alam maut. Dia turun ke dalam kerajaan maut. Dia memberi saksi. Saksi bukan dia menginjili orang-orang mati. Tetapi dia membuktikan inilah aku. Kepada orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama. Yang selama ini menantikan tentang Mesias. Inilah aku. Yang kamu nantikan itu. Jadi jelas saudara bahwa Yesus hidup. Membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan kita lihat itu saudara, jelas bahwa di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang keempat. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Anak Tuhan itu berarti Tuhan. Oleh sebab itulah orang-orang Yahudi kalau mengatakan dia adalah anak Allah itu artinya bahwa dia itu adalah Allah. Sebab itulah orang-orang Yahudi mau melempari dia dengan batu. Oleh karena Yesus mengatakan bahwa dia itulah Allah, anak Allah yang sama dengan Allah. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus adalah dasar iman orang Kristen. Jika Tuhan Yesus tidak pernah bangkit, maka sia-sia semua iman kita kepadanya. Karena apa? Karena kita masih menyembah Allah yang mati. Kita menyembah orang yang mati. Dan kita masih hidup dalam dosa-dosa kita dan kita pasti binasa. Tapi puji nama Tuhan, dia bangkit dan dengan kebangkitannya, ia telah mengesahkan akan tujuan dan sifat kematiannya. Di mana kematiannya itu untuk memperdamaikan kita dengan Allah.
Lewat kematiannya dia memerdekakan kita. Lewat kematiannya kita dibenarkan oleh Allah dan oleh darahnya kita ditebus. Semua karya kematiannya di atas kayu salib menjadi sah. Menjadi berlaku atas kita dan itu menjadi bagian dalam hidup kita yang percaya kepada dia. Seandainya dia tidak mati, tidak bangkit, tidak mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah iman percaya kita kepadanya. Tapi puji nama Tuhan. Yesus bangkit menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Ada orang mengatakan begini, selain Tuhan Yesus kan ada banyak orang bangkit. Ketika dia bangkit ada banyak orang-orang yang bangkit dari kuburan. Ada beberapa orang yang dibangkitkan. Tetapi ingat yang membangkitkan itu siapa? Yesus. Yang membangkitkan itu Allah, tetapi Yesus bangkit dengan kuasa Roh Kudus. Ingat dia katakan, aku berkuasa memberikan nyawaku kepada Bapa dan berkuasa juga mengambilnya kembali. Ingat salib tidak bisa membuat Yesus mati. Tetapi dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Dia yang adalah anak Allah, dia menyerahkan nyawanya. Nyawanya kepada Bapa. Di atas kayu salib dia mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia betul-betul menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Dan kemudian dia katakan, aku juga berkuasa mengambilnya kembali. Wah, dahsyat. Itulah yang membuktikan dia Tuhan, saudara. Dia berkuasa atas maut. Maut tidak dapat menahan dia. Kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kami. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosa, demikian binasa orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jadi kebangkitan Kristus menyatakan dan membuktikan bahwa Kristus adalah anak Allah yang berkuasa. Kubur kosong membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan kemudian yang kedua, melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Tadi yang pertama, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan yang kedua, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, rasul-rasul menerima kasih karunia dan kuasa sebagai rasul-rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada Yesus. Melalui kebangkitannya orang-orang menerima kuasa dan untuk berbuah bagi kerajaannya. Wow, luar biasa. Ketika dia bangkit dan dia menampakkan diri 40 hari sebelum dia naik, dia katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara, kita melihat di sini. Sebelum dia naik ke surga, dia telah mati dan kemudian dia naik ke surga. Dia memberikan kuasa. Setelah dia naik, dia menurunkan Roh Kudusnya. Roh Kudus turun. Murid-muridnya, rasul-rasulnya mendapat kuasa. Dan kita sekarang juga mendapat kuasa. Yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam dan melalui kita. Jadi saudara, kita melihat lewat kuasa Roh Kudus inilah kita dapat bersaksi. Sehingga banyak orang yang percaya kepada Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus Tuhan kalau bukan digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita memberitakan firman, ketika kita bersaksi tentang Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja, membuka mata hati orang itu, membuka hati orang itu, sehingga menerima Yesus sebagai Tuhan. Kemudian yang ketiga, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, kita dibenarkan. Wow, dahsyat. Roma 4 ayat 25, demikian bunyinya. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan. Perhatikan, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi dia mati karena pelanggaran kita. Dan dia bangkit untuk membenarkan kita. Wow, dahsyat. Saya sudah katakan orang yang dibenarkan itu artinya, yang pertama, dosa-dosanya diampuni. Yang kedua, hukuman dibatalkan. Kenapa hukuman dibatalkan? Karena sifat kematian Tuhan Yesus itu adalah menanggung hukuman. Dia menanggung semua hukuman yang harus kita tanggung. Sehingga kita bebas dari hukuman. Roma 8 ayat 1 dikatakan bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus.
Jadi orang yang dibenarkan itu adalah orang yang bebas dari hukuman. Karena Yesus sudah menanggung hukuman bagi kita. Dan kemudian hubungan dipulihkan. Jadi lewat kebangkitan Tuhan Yesus, kita dibenarkan. Kita mendapatkan pembenaran. Kemudian yang keempat adalah melalui kebangkitan Tuhan Yesus, kita dilahirkan kembali. Dengan kehidupan yang penuh dengan pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitannya. Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Wow, dahsyat saudara. Lewat kebangkitan Tuhan Yesus, kita yang percaya kepadanya, kita dilahirkan kembali. Dari antara orang mati, kita dihidupkan. Itu artinya mati secara rohani, kita dihidupkan kembali. Kita terlahir dalam kerajaan Allah untuk mendapatkan kehidupan yang penuh, perhatikan, penuh pengharapan. Menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, itu tersimpan bagi kita di surga. Jadi kapan kita menerima kehidupan yang kekal itu? Sekarang. Kapan kita menerima kehidupan yang tidak dapat binasa, cemar, dan layu itu? Sekarang. Ketika saudara percaya, bertobat, terima Dia, mengalami kelahiran kembali, kita menerimanya sekarang. Tetapi kita sekarang sedang menuju kepada kehidupan yang kekal itu. Semua kita sekarang sudah mendapatkan hidup yang kekal. Dan kita sekarang sedang menuju kepada kekekalan itu. Dan itu sudah tersimpan bagi kita di surga. Wah, dahsyat banget. Dahsyat banget. Wah, kalau saya merenungkan hal ini luar biasa. Betapa berharganya hidup saudara dan saya. Betapa luar biasa kasih Tuhan. Seandainya di dunia ini hanya ada Suryani, Panto, Watimena, ya, karena marga saya Watimena, ya. Panto itu suami saya. Seandainya ada satu Suryani Watimena di dunia ini, Yesus mau datang untuk Suryani Watimena. Seandainya di dunia ini hanya ada Pak Raymond Mantik, dia mau juga datang untuk Pak Raymond. Karena dia tidak menginginkan satupun yang terhilang. Dan dia tidak menginginkan satu orang pun binasa. Wadahsyat. Sebab itulah saudara dan saya berharga. Dan di dalam Dia kita mendapatkan kehidupan yang berharga. Kehidupan yang penuh dengan pengharapan yang luar biasa. Dan itu hanya dimungkinkan lewat kematian dan kebangkitannya. Dalam kebangkitannya kita dilahirkan kembali. Dan mendapatkan penghidupan yang sangat dahsyat. Yang kelima, melalui kebangkitan Kristus kita dipersatukan dengannya dan persekutuan yang baru. Yang tadinya kita seteru, yang tadinya kita terpisah ketika kita percaya Yesus mengalami kelahiran kembali, kita mendapatkan persekutuan yang baru. Persekutuan kita itu adalah di dalam Dia dan dalam Bapa. Wah, luar biasa saudara. Dan persekutuan kita ini benar-benar aman di dalam Tuhan. Roma 6 ayat 4 ayat dan kelima, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kita disatukan, di-identified, di dalam kematian, di dalam kebangkitannya menjadi satu. Di dalam persekutuan dengan Dia, saudara. Dahsyat. Kita bersekutu di dalam Dia, dan Dia ada di dalam kita dan kita dalam Dia. Kita lihat itu bagaimana kesatuan persekutuan kita dengan Yesus. Kita lihat di dalam Yohanes
Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes 14 ayat yang ke-20. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 20, demikian bunyinya. Pada waktu itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, Yesus di dalam Bapa, di dalam Bapakku, dan kamu, kita semua di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Wow, saudara bisa bayangin gak tuh? Aku dalam Bapa, kamu dalam aku, dan aku di dalam kamu. Yesus dalam kita lewat Roh Kudus. Dan saya percaya tidak ada tempat yang lebih aman dari itu. Lewat kematiannya dan kebangkitannya, kita mendapatkan persekutuan yang baru. Kita bukan hanya mendapatkan hidup yang baru, tetapi mendapatkan persekutuan yang baru. A new fellowship. Memiliki hubungan yang baru dengan Tuhan. Saudara tahu nggak bahwa hubungan ini, persekutuan dengan Tuhan ini sangat berarti banget. Satu tujuannya kenapa dia harus mati dan bangkit, supaya saudara dan saya bisa berhubungan lagi dengan dia, bisa berfellowship lagi dengan dia, bisa lagi mempunyai hubungan intimacy yang dekat dengan dia. Betapa berharganya hubungan kita dengan dia di hati Tuhan. Untuk itu dia rela datang, mati, bangkit bagi kita. Oh, dahsyat. Sebab itu saudara, hargailah hubungan kita dengan Tuhan. Hargailah persekutuan kita dengan Tuhan. Ini harganya mahal banget. Dengan darah Yesus tebusannya, saudara dan saya bisa masuk dalam persekutuan dan memiliki hubungan berdamai dengan dia. Yang keenam, melalui kebangkitan Kristus ada kebangkitan bagi semua orang. Yesus adalah pionir karena dia adalah Tuhan yang telah mati dan bangkit, dan lewat kebangkitannya juga ada kebangkitan untuk orang-orang. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan Yesus akan dibangkitkan. Di dalam 1 Tesalonika 4:14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita juga yang percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus dikumpulkan bersama-sama dengan dia. Ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kali di atas awan-awan, ketika nafir itu berbunyi, ketika sangkakala itu berbunyi, orang-orang yang mati sekarang di dalam Yesus yang ada di pangkuan Bapak Abraham dibangkitkan. Dibangkitkan dengan tubuh yang mulia. Bukan tubuh yang sekarang ini yang kita miliki, tetapi tubuh ini juga tetapi tubuh yang mulia. Dan kalau orang mati dengan tubuh ini, dagingnya kembali kepada debu. Tetapi dibangkitkan dengan tubuh yang mulia. Tubuh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tubuh sorgawi. Tubuh yang abadi. Kita akan dibangkitkan. Dan bukan hanya itu saudara. Kita akan tinggal bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan. Apakah ada kebangkitan bagi orang yang tidak percaya? Ya, tapi nanti mereka dibangkitkan untuk diadili dan dilempar ke lautan api. Tetapi kita yang percaya, kita dibangkitkan untuk tinggal bersama dengan dia. Wah, dahsyat. Kemudian yang ketujuh, melalui kebangkitan Kristus seorang imam besar ditetapkan bagi kita di sorga. Yesus itu Tuhan dan dia juga adalah penasehat ajaib. Salah satu fungsi dari keimaman itu adalah mendengar syafaat. Dia adalah penasehat ajaib. Namanya adalah penasehat ajaib, Raja Damai. Jadi saudara, imam besar telah ditetapkan bagi kita. Sehingga kita bisa datang kepadanya kapan saja. Itu berarti bahwa akses ke menghadap Allah itu terbuka 24 jam. Kita bisa datang dengan segala keluhan kita. Kita datang dengan segala persoalan kita. We call him Daddy. Kita bisa panggil dia Daddy. Kita bisa panggil dia Bapa. Anytime. Kapan saja waktu. Tidak ada jam praktek bagi Tuhan. Luar biasa. Sebab itulah firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita.
Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Wow, dahsyat ya. Jadi kita memiliki imam yang besar, imam agung yang telah melintasi segala langit. Artinya dia telah bangkit dan dia telah naik melintasi segala langit. Yang duduk di sebelah kanan Allah bukan berarti Bapa di kiri, tidak. Itu artinya bahwa dia memiliki kekuasaan atas segalanya. Dia yang berdaulat, saudara, dia yang berkuasa di bumi dan di sorga. Dan kita melihat di sini dia duduk di sana menjadi imam besar sehingga kita bisa dapat menghampirinya kapan saja. Dan itu hanya dimungkinkan oleh darah Yesus dan oleh kebangkitannya. Seandainya darah Yesus tidak pernah tertumpah, kita nggak pernah lunas dibayar. Dan seandainya dia tidak bangkit, tidak akan bisa kita datang menghampiri dia. Tapi luar biasa, itu dikerjakannya untuk kita. Sehingga kita bisa datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk menerima karunia Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Wow. Yesus sudah mencurahkan darahnya supaya kita layak untuk menghadap tahta rahmatnya. Dalam perjanjian lama, setiap imam Harun untuk mengadakan pendamaian, untuk menghadap Tuhan, dia harus menyembelih seekor domba. Darahnya dipercikkan ke tabut perjanjian di tempat ruang Maha Kudus. Dan dia membawa darah itu masuk. Lewat darah itu dia bisa masuk. Tetapi sekarang darah Yesus sudah tercurah. Dia telah melintasi semua kemah. Kemah yang lebih besar. Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah kepada dia. Supaya kita dapat menghampiri dia kapan saja. Dialah Tuhan di atas segalanya. Luar biasa. Di dalam Ibrani 1 ayat 3 dan 4 mengatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Setelah dia menyelesaikan penyucian dosa, dia naik, dia bangkit dan naik. Dialah gambar wujud Allah itu, cahaya kemuliaan Allah. Jadi Yesus kembali kepada habitatnya yang pertama. Kepada nature-nya yang betul-betul Tuhan di atas segala sesuatu. Dahsyat. Semua itu dikerjakan Tuhan untuk kita. Keselamatan itu disediakan Bapa. Yesus membayar harga dengan darahnya. Dan Roh Kudus mematraikan kita. Sehingga kita menjadi ahli waris kerajaannya. Dan dapat menghampiri dia kapan saja. Sehingga oleh roh itu yang ada dalam kita, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kemudian kita lihat apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah mati dan bangkit bersama Yesus. Yang pertama, hiduplah berpusat kepada Kristus. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidupnya dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Roma 14 ayat 8 dan 9.
Jadi hidup kita hanya untuk Tuhan. Dan yang kedua itu adalah menghasilkan buah kerajaan. Maaf, saya minum dulu ya. Kedua itu menghasilkan buah kerajaan. Paulus katakan, kalau seandainya aku hidup itu untuk menghasilkan buah, bekerja dan berbuah. Dia katakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan kalau aku masih hidup di dunia itu artinya untuk bekerja dan menghasilkan buah. Saya beberapa kali yang hampir-hampir. Selama corona, 3 gelombang, 3-tiganya saya alami. Tahun 2020 saya hampir lewat. Karena itu baru-baru. Corona baru dan banyak sekali teman-teman saya juga meninggal. Bahkan keluarga besar saya, kalau saya hitung itu ada 8 orang meninggal. Karena corona. Tahun 2021 saya kena lagi. Saya dengan keluarga saya, dengan adik saya Utiwati Mena, dan kemudian dengan keponakan, adik saya, anak saya, 6 orang. Saya lewat juga, saya bisa selamat sampai sekarang. Kemarin bulan Januari saya kena Omikron. Tapi nggak lama, cuman hanya 1 minggu lebih. Saudara, belum lagi pada saya pernah, saudara, saya bawa mobil dengan kecepatan tinggi karena saya ada pelayanan di Depok. Naik tol, sebelah kanan cepat 100. Tiba-tiba ban saya pecah di sebelah kanan depan, di samping setir. Goncang kuat sekali, tapi pada waktu itu saya sedang menyembah Tuhan. Saya langsung tanya, Tuhan ini apa? Tuhan bilang, ban kamu pecah. Dan Tuhan tuntun saya, dan saya tidak panik, saya tidak ngerem, dan apa dituntun dan damai Tuhan luar biasa. Pelan-pelan saya lepaskan, karena itu metik, saya pelan-pelan saya pergi ke pinggir. Polisi datang, itu suara mobil ibu ya? Iya. Kenapa Bu? Dia lihat. Jadi ban ibu pecah ketika ibu tadi jalan begitu cepat. Iya. Itu polisi lihat saya, dia lihat ban, dia lihat saya, lihat ban. Dia garuk kepala, ini mah mukjizat. Kalau saya lihat tadi, ibu bisa tergeling, mobilnya bisa terputar balik, bisa malah ke samping sana. Tapi ini saya. Ada banyak sekali perkara yang seharusnya saya pergi, tapi saya masih ada. Supaya apa? Supaya saya bekerja dan menghasilkan buah bagi kerajaan Tuhan. Saudara yang telah mengalami kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, saudara berharga di mata Tuhan. Sebab itu, keselamatan yang kita terima ini adalah karena kemurahan Tuhan. Tapi itu bukan murahan. Oleh sebab itu, hiduplah berharga di mata Tuhan. Jangan menjadi orang yang murahan. Dengan sembarang hidup. Ingat, aku hidup, namun bukan lagi aku hidup. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari, yang kami dengar pada pagi ini. Kami baru saja memperingati Jumat Agung, di mana Engkau menyerahkan nyawa dan darah-Mu bagi tebusan dosa kami. Engkau bangkit juga bagi kami. Dengan kebangkitan-Mu Tuhan, kami mendapatkan kehidupan yang penuh pengharapan. Yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, dan tidak dapat cemar. Sudah disediakan bagi kami di surga. Sebab itu Tuhan, kami menyadari betapa berharganya hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau supaya kami tidak hidup sembarangan. Tetapi betul-betul setiap hari Kristus semakin nampak dalam hidup kami. Biarlah kami mau bekerja dan berbuah bagi kerajaan. Sehingga Kristus semakin hari semakin nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap pendengar yang ada. Berkati hidup mereka. Berkati pelayanan dan pekerjaan mereka. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, luar biasa.
kebenaran firman Tuhan hari ini. Yesus bangkit membuktikan bahwa Dia Tuhan, ya. Jadi kita yang menyembah Tuhan Yesus, iman kita tidak sia-sia, ya. Mari Amin. kita kuatkan iman kita, kuatkan hati kita di tengah-tengah situasi keadaan yang tidak menentu, tapi kita punya kepastian di dalam Yesus. Ya, puji Tuhan, saya akan mengundang teman-teman yang sudah ada di room, yang mendengar dengan setia. Kita sambut hambanya, Pak Santandri. Salam Askri, Pak. Salam Askri, satu iman, satu tujuan, damai-damai selalu, Yesus sudah bangkit. Amin. 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 Juga hambanya, hamba Alfa dan Omega. Salam Askri. Ya, salam Askri. Satu iman, satu tujuan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita juga menyapa hambanya Pak Mata Hati TV. Shalom Pendeta Ega. Salam. Satu iman, satu tujuan. Jangan bertengkar, nanti hilang berkatnya. Ini dia. Ya, jangan bertengkar, nanti berkatnya pada lari ya. Kalau kita rukun damai, berkat Tuhan melimpah. Ini dahsyat nih ya. Kita juga menyapa hambanya Pak Wahyu Ilahi. Salam Askri, Pak. Shalom. Firmannya mantap sekali soalnya nih. Langsung hati ini terasa, harus menyembah Tuhan. Iya, ini luar biasa ya. Jadi kita merayakan Paskah ya. Dan saya rasa Paskah itu bukan sekedar 1 tahun sekali ya. Sebenarnya setiap hari Minggu kita merayakan kebangkitan Kristus ya. Karena Kristus bangkit pada hari Minggu ya. Puji Tuhan ya. Kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, berbagi satu sama lain kebenaran firman Tuhan. Saya rasa itu akan saling menguatkan kita, saling memuridkan kita ya, saling memperlengkapi. Ya, kita mulai dari hambanya Pak Santandri. Shalom, Pak. Gimana? Ya, shalom. Ya, terima kasih untuk kesempatan diberikan. Topik pagi hari ini sangat luar biasa ya. Tuhan Yesus bangkit ya, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Ya, ini juga menjadi satu patokan saya ya. Saya percaya pada Tuhan Yesus sampai hari ini. Ya, di 1 Korintus 15 dikatakan, kalau seandainya Yesus tidak pernah bangkit, berarti sia-sialah kepercayaan kita pada Dia. Ya, jadi kalau memang Yesus tidak bangkit, wah udah deh, saya mungkin jadi mualaf ya, atau kembali ke habitat yang lama. Ya, jadi justru karena Yesus itu bangkit, itulah yang menjadi satu pengharapan buat setiap kita yang percaya kepadanya gitu ya. Karena kita tahu nanti setelah akhir zaman segala sesuatu berlalu, kita ada di mana ya. Jadi makanya bagi teman-teman yang sudah berpegang teguh pada Tuhan Yesus, jangan sekali-kali engkau tinggalkan Dia, apalagi merasa bosan dan beralih ke yang lain. Dan saya melihat ya, ada beberapa, terutama mereka yang di kalangan mungkin artis atau begitu ya. Saya cuma hanya sedih ya, tapi mau apa yang mau dikata gitu ya, itu adalah pilihan mereka gitu ya. Dan bagi saya itu suatu kebodohan. Kenapa? Kenapa dibilang demikian? Karena mutiara yang tiada harganya ditukar dengan sampah. Ya, ditukar dengan sampah gara-gara apa? Mungkin gara-gara ingin sukses, ingin dapat posisi ya di perusahaan ataupun di pemerintahan. Ya, sekali lagi saya katakan, jangan sampai kita gadaikan ya Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Boleh katakan dalam hidup ini kita boleh tidak punya apa-apa, tapi satu hal yang harus diingat, jangan sampai kita nggak punya Yesus. Itu penting sekali. Dari saya sementara itu tetap semangat ya. Yesus sudah bangkit,
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi tidak sia-sia iman kita di dalam Tuhan Yesus ya. Kalau kita ada di dalam Tuhan, Yesus bangkit membuktikan dia Tuhan ya. Kita juga akan sambut teman-teman kita yang ada di live chat, baik di YouTube maupun di FB ya. Channel Mel Diansyah, Kapok, Jos Leman, Indri Lover, Bambam Ko, Anak Raja, Victor Parulian, Cesa, Retno Orteli, Wong Bener, Ucok Gondrong, Daryono Adi, Leonardus Simarmata, Maitaria, HN Ra. Ini pakai huruf yang susah dibaca ya. HNRH. Dan juga teman-teman yang ada di FB yang sudah komen ya. Foni Naywan Kotulus, Betrik Hermana Supit. Ya, terima kasih buat sudah mendengar Fellowship Askri pagi hari ini. Silakan saudara share ke teman-teman saudara. Barangkali mereka butuh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan pastinya mereka akan diberkati Tuhan ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di live chat YouTube ya. Pasti kebenaran firman Tuhan ya. Saya percaya firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Pasti dia akan menghasilkan buah. Ya, kita lanjut kepada hambanya, hamba Alfa dan Omega. Silakan ya, Pak. Shalom. Terima kasih Pak Raymond Matik ya. Dan rekan-rekan saya yang di room. Shalom juga Pak Satandri, Pak Matahati, Pak Eka, Pak Waiwilahi, dan narasumber Ibu Suryani Pantau. Terima kasih firman-Nya yang luar biasa sekali ya. Terima kasih Bu. Kemudian sama-sama Pak. Iya. Kemudian ada banyak saudara. Orang dunia itu bingung dengan istilah juru selamat, kemudian penebus, kemudian untuk apa dengan cara-cara begitu ya, disalibkan, turun ke dunia, disalibkan, kemudian dan sebagainya ya, butuh pengampunan ya. Nah, itu semua berangkat dari ketidaktahuan, saudara. Jawabannya ya, itu jawabannya berangkat dari ketidaktahuan. Kalau kami tahu, kenapa tahu? Karena kami menyembah Allah Alfa dan Omega, Allah Sang Pencipta. Jadi dari kejadian Alfa, fakta dan buktinya itu jelas sekali kalau di dalam kekristenan, saudara. Kalau di dalam Kejadian 1 ayat 26a, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Wah, dahsyat ya. Tuhan itu sebenarnya ya, menurut rupa, gambar dan rupa kita huruf besar. Jadi kita itu sebenarnya makhluk mulia, saudara. Saudara dan saya adalah makhluk mulia. Kenapa? Pada mulanya adalah rupa, gambar dan rupa kita. Nah, kemudian kenapa sampai butuh sang juru selamat? Kenapa butuh sang penebus? Nah, ini berangkat dari sini, saudara. Berangkat dari kalau di dalam Kolose 2:14 dengan menghapuskan surat hutang. Nah, surat hutang yang bagaimana? Nah, ini berangkat dari Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Telah diciptakan Adam dan Hawa menurut gambar dan rupa Tuhan. Nah, kemudian dirusak gambar dan rupa Allah itu di dalam Kejadian 2 ayat 16 17 karena apa? Karena ketidaktaatan akan firman Tuhan. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu
Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati, yaitu berdosa, mati. Nah, dari sinilah, ini. Ada lagi, Injil yang lain berkata, oh buah kuldi. Wah, berlebihan itu saudara. Padahal di firman Tuhan di sini tidak ada namanya firman apa, buah apa. Yang jelas itu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Menurut LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan ini. Tapi ada Injil yang lain, nggak tahu Injil yang lain apa, ya, yang buah kuldi lah, buah ini dan itu melebihi dari apa yang dinubuatkan. Nah, ini perintah, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kemudian di dalam Kejadian 3, saudara, apa yang terjadi? Ya, Kejadian 3. Kejadian 3:6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Nah, kenapa? Ini karena manusia pertama Adam dan Hawa itu lebih menuruti ya bujukan dari si iblis. Kalau di dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, ini saudara. Manusia pertama itu lebih mendengarkan bujukan si iblis. Dia adalah pembunuh sejak semula. Sehingga di dalam Kejadian 3 ayat 6, dia kebujuk. Pertama, iblis itu siasatnya menggunakan firman Tuhan. Setelah itu, kemudian dibujuknya diputarbalikan firman Tuhan itu. Itu hati-hati saudara, siasat-siasat. Ada Injil yang lain berkata, ketika Isa itu lahir, disalibkan dan dibangkitkan. Tapi di yang lainnya, nah ini saudara ya, diserupakan, tidak disalib. Memang, ya, iblis ini paling takut dengan salib. Iblis itu takut akan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena apa? Iblis itu takut skenario-nya gagal, saudara, untuk membunuh manusia. Paling takut iblis dengar salib, kemudian bangkit, darahnya tercurah di Bukit Kalvari. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa manusia, saudara ya. Jadi, saudara, di dalam kejadian Matius 27 ayat 45-46 ya. Sudah jelas di sini. Kebangkitan Yesus ketika disalib sampai bangkit itu dengan saksi-saksi yang banyak sekali. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat. Apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir. Sebentar ya. Dan lihatlah, tabir. Tanda Matius berapa ini? Matius, sebentar ya, Matius 27, ayat 45.
Nah, ini. Dan lihat, dan segera, bentar saudara. Oh ya, Eli. Bait suci. Kemudian, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, saudara. Ketika Tuhan Yesus bilang menyerahkan nyawanya, saudara, ya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ketika sudah menyerahkan nyawanya, artinya sudah selesai, saudara. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Artinya, tabir bait suci terbelah jadi dua, jadi selesailah perseteruan kita dengan Tuhan, dengan Bapa, saudara. Sudah dibukanya, saudara dan saya bisa langsung, saudara. Sudah ditebus. Darahnya yang tercurah di Bukit Kalvari menghancurkan perseteruan itu. Kita bisa datang kepada Bapa, ya Aba, ya Bapa. Kita menjadi anak perjanjian, di mana di luar Kristus tidak ada perjanjian seperti ini, saudara. Oleh darahnya, saudara. Jadi saudara dan saya akan menjadi berharga, saudara. Ya. Nah, kemudian, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Saudara, ini ada bukti, ada saksi ya, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, banyak saudara, banyak perempuan yang begitu Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Banyak saudara disaksikan kebangkitan Yesus. Orang boleh menolak, orang boleh tidak percaya, orang boleh menentang, orang boleh berusaha untuk tidak percaya. Namun fakta dan sejarah saudara membuktikan dia bangkit, berubah menjadi tubuh kemuliaan. Sudah selesai misinya, menebus saudara dan saya, saudara. Haleluya. Ya, jadi ada saksi ya, fakta, bukti, bahkan kepala-kepala pasukan melihat dengan takut dan gentar. Sungguh ini adalah anak Allah yang hidup. Haleluya. Ya, itu aja dulu, Pak Raymond. Terima kasih. Ya, puji Tuhan ya. Jadi Yesus itu benar-benar mati dan bangkit. Ya, benar-benar mati dan bangkit itu secara historis juga tak dapat disangkal ya. Jadi secara ilmu sejarah benar-benar ada peristiwa bahwa Yesus mati dan bangkit. Ini yang tidak dapat disangkal oleh siapapun, sekalipun seorang ateis atau seorang ilmuwan siapapun ya. Ya, luar biasa. Terima kasih. Sebelum ada tanggapan dari hambanya Ibu Suryani Pantau, kita juga menyapa channel Ramli Sihombing, Belungka 22, Om Ombing. Ya. Ini apakah sama ini Ramli Sihombing sama Om Ombing, ini kurang tahu ya, tapi bunyinya sama Ombing ya. Victor Parulian ya. Oke, terima kasih tetap setia di Fellowship Askri. Ya, kita lanjut. Silakan Ibu Suryani Pantau, barangkali ada tanggapan. Lanjut Pak, lanjut saja. Oke, kita lanjut dengan Pak Mata Hati TV, Pendeta Ega. Ya, silakan Pak. Salam semua, senang bisa bercakap lagi dengan teman-teman.
pagi ini udah lama nggak ini karena lagi masih berada dalam perjalanan, baru rencana kembali ke markas nanti malam. Berarti besok udah bisa bertugas lagi kalau ada dijadwalkan. Ini saya bisa didengar, Pak? Bisa, sangat merdu sekali suaranya. Bisa, suaranya jelas. Itu mic-nya di apa, Pak? Di unmute. Shalom. Dibuka Pak mic-nya Pak. Mic-nya dibuka. Buka lagi. Udah. Nah, ya, terima ini kasih, suaranya jelas. Terima kasih Ibu Pendeta, luar biasa ya. Yesus sama bangkit, Pak. Ikan dia hidup, itu topik kita. Saya ada 2 tulisan jelang Paskah ini yang sangat dekat dengan keadaan kita masa kini. Yang pertama, keputusan Pilatus itu di hari Jumat yang lalu. Keputusan Pilatus yang membuat Yesus disalibkan. Dampaknya apa? Dampak keputusan Pilatus itu terjadi di MKC. Ya, ini ya, pola pengadilan di Pilatus itu terdapat juga di pengadilan MKC. Kenapa? Karena keputusan Pilatus itu didasarkan kepada teriakan orang banyak. Padahal dia tidak menemukan kesalahan apapun setelah dia periksa. Tapi di Lukas dikatakan karena suara orang banyak muncullah keputusan Pilatus. Ini kalau nggak ada keputusan Pilatus yang begini, Yesus nggak disalibkan, rencana Tuhan nggak terjadi, Pak Raymond nggak jadi pendeta. Kan begitu dia kan? Itu ini. Yang kedua, saya buat tulisan kemarin di Paskah, judulnya Perempuan Itu Punya Harap Yang Berbeda. 3 Maria Magdalena, 3 perempuan itu dalam perjalanan ke kubur itu punya harapan, pemikiran, perenungan di dalam perjalanan antara rumah mereka menuju ke kubur. Salah satu itu bingung bagaimana membuka batu yang besar. Tapi kita tahu bahwa korelasinya saat ini bahwa setiap kita punya harapan-harapan yang berbeda tentang Kristus kalau dikenakan kepada kita pribadi. Tetapi satu hal, ada harapan yang sama tentang kehidupan yang kekal. Ya, yang apa? Berkaitan dengan kehadiran Tuhan. 2 tulisan ini memberi kita pemaknaan Jumat Agung dan Paskah di dalam satu konteks kematian dan kebangkitan. Apa yang diuraikan tadi oleh Ibu Pendeta ini luar biasa. Dan Yesus bangkit membuktikan dia Tuhan. Ya, Lazarus bangkit membuktikan Yesus itu Tuhan. Banyak orang mati bangkit membuktikan bahwa ada Tuhan yang membangkitkan mereka. Tapi Yesus bangkit membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Karena tidak ada orang campur tangan di dalam kebangkitannya. Tidak juga tentara Romawi yang menjaga kubur, tidak juga dengan perempuan-perempuan yang datang ke kubur itu. Jadi sahabat Askri, fellowship ini akan terus ada dari hari Senin sampai dengan Sabtu dengan narasumber dari anggota Askri. Mari kita doakan bersama supaya dia bermanfaat untuk menjangkau jiwa-jiwa di dalam pelayanan kita secara pribadi. Ya, sekalipun ada keputusan Pontius Pilatus yang janggal ataupun
perbedaan harapan 3 perempuan yang menuju kubur Yesus. Tapi kita satu kesamaan, satu iman, satu tujuan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Demikian, kembali ke Pak Pendeta Raymond. Dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat ya, luar biasa. Terima kasih hambanya Pendeta Ega ya. Jadi memang Tuhan Yesus bangkit membuktikan bahwa dia betul-betul Tuhan, dan siapapun yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus ya, baik Lazarus maupun kita, menerima pengharapan akan dibangkitkan. Itu karena Tuhan Yesus bangkit. Wah, ini pengharapan yang dahsyat yang hanya ada di dalam Injil ya. Luar biasa. Ya, kita sapa juga Ibu Rin Senin ya. Wah, pas ini hari Senin, jadi Rin Senin ya. Salam Askri, Shalom Ibu Rin Senin. Ini semangatnya luar biasa ini kayaknya. Shalom. Barangkali belum monitor ya. Kita lanjut ke Pak Wahyu Ilahi. Shalom Pak Wahyu. Shalom, sehat selalu. Puji Tuhan. Ya, karena kita memiliki Allah yang kudus, tanpa darah Yesus di dalam hidup kita, maka kita tidak bisa mengenal Allah itu. Ya, puji Tuhan, firman pagi ini semakin menguatkan, meneguhkan. Ya, Yesus bangkit. Ya, Yesus bangkit membuktikan dia hidup. Kenapa harus seperti itu? Ya, karena dia adalah sang sumber hidup. Dia adalah Yod He Vav He, artinya nafas hidup. Dia adalah kekal. Ya, dia yang tak dari Alfa dan Omega, dia kekal sampai selamanya pun kekal. Kenapa kematian itu harus ada? Kematian justru membuktikan bahwa dia mengasihi. Justru dia mengasihi akan apa yang dia ciptakan. Ya, segala sesuatu yang diciptakan tidak ada yang kekal. Ya, oleh karena itu bukti kasihnya kepada kita, bahwa kematian itu harus ada, membuktikan bahwa dia mengasihi kita. Bayangkan, ya, bayangkan kalau tidak ada kematian. Dunia yang fana ini, hidup kita yang fana ini, tidak mati-mati, tidak kekal. Terus apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Pak Raymond, Pak Hasan, semua yang ada di Bu Yan itu kekal terus ya, tidak mati-mati. Ya. Dan itu juga menyalahi kodrat, karena ciptaan itu yang nyata itu adalah tidak kekal. Oleh karena itu kematian itu justru membenarkan, menjawab bahwa firman Tuhan yang kekal itu hanya satu. Dia, sang Alfa dan Omega. Saudara yang terkasih, dengan adanya kematian, membuktikan bahwa dia mengasihi kita, menanggung sependeritaan bersama dia. Ya, dan bangkit membuktikan bahwa dia itu adalah Alfa dan Omega. Dia adalah kekal, pada mulanya kekal. Dia kembali kepada kekalan. Yang mati itu kan yang serupa dengan dunia ini. Apapun yang serupa dengan dunia ini pasti mati. Tetapi firman itu tidak ada yang menyerupai. Tetapi dia hanya mengambil bagian. Oleh karena itu saudara, tanpa adanya kematian, maka kekekalan itu tidak ada. Ya, dengan adanya kematian membuktikan bahwa dia hidup. Dia bangkit itu menunjukkan bahwa dia itu tidak bisa disentuh oleh dunia. Dia tidak bisa terikat oleh dunia. Dia sang kekal itu untuk membawa kita kepada kekekalan. Karena apa? Pada dasarnya kita pun umat ciptaan itu adalah kekal. Roh kita yang kekal, bukan tubuh jasmani ini. Karena yang dari bumi pun akan kembali ke bumi. Sirna, habis semua. Ya, di dalam Kejadian dikatakan malah kita ciptakan manusia laki-laki perempuan itu serupa dan segambar dengan dia. Ruah kita yang segambar, ruah kita kekal. Karena sejak awalnya adalah kita makhluk-makhluk surga, makhluk-makhluk kudus. Tetapi karena
kejatuhan dosa, rayuan tipu muslihat iblis itu, kita menjadi terpisah. Oleh karena itu, dia sang jalan itu. Akulah jalan itu untuk mengembalikan. Kenapa? Ya tanpa dia kita tidak bisa kembali. Tanpa adanya jalan itu kita tidak bisa kembali. Kebangkitan menunjukkan bahwa dia kekal. Sang firman itu adalah kodim atau kekal, sama, tidak berubah. Oleh karena itu saudara, kebangkitan itu justru semakin meneguhkan, menjawab semua bahwa dia tidak bisa disentuh oleh apapun. Ya, dia sang hidup itu, dia sang firman itu yang kekal dan akan kembali kepada kekekalan itu sendiri. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, oleh karena itu kita penting memahami tentang cara berpikir Allah, bukan cara berpikir dunia. Kebangkitan justru membuktikan bahwa dia sang sumber hidup, bahwa dia Allah, tidak bisa diikat oleh apapun juga. Dia sang firman itu. Dia yang kudus, kembali kepada kekudusan, karena di dunia ini penuh kekotoran. Maka Tuhan tidak bisa diikat hal-hal seperti itu. Kalau Tuhan tidak mati dan bangkit, maka dunia pun tidak bisa menerima dia. Firman Tuhan, dia datang kepada milik kepunyaannya, milik kepunyaan tidak mengenal dia. Iya, karena dia sang hidup itu, sang kekal itu. Tanpa ada kematian, ya dunia pun akan hancur lebur. Karena dia adalah sumber dari segala sumber. Karena dunia ini adalah fisik, sedangkan Allah itu roh. Dunia ini tidak kekal, Allah itu kekal, kerajaan surga itu kekal. Kita bersyukur karena dia menunjukkan, dia membuktikan bahwa dia adalah sang sumber hidup, dia adalah yang kekal itu. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, luar biasa ya. Jadi kita beruntung sekali bahwa Yesus itu menyatakan dirinya, dia mati dan bangkit ya. Kalau Yesus tidak menyatakan dirinya sebagai firman yang menjadi manusia, maka setiap kita akan berjalan dalam kebutaan kita ya, sebagai manusia ya, kebutaan rohani kita. Kita mencari-cari jalan namun tidak pernah menemukan jalan. Ya. Kita lanjut kepada Ibu Rin Senin. Shalom Bu Rin Senin, salam Askri. Salam, selamat pagi, salam Paskah, salam kemenangan, dan salam Askri buat semua yang ada di room dan di live chat. Amin. Satu iman, satu tujuan. Haleluya. Silakan Bu. Kalau dunia ini tidak mau mengakui dia itu adalah Tuhan, terserah dunia. Bukan berarti dia dibatalkan menjadi Tuhan. Siapapun orangnya yang nggak mau mengakui, yang tidak percaya, bukan berarti dia tidak menjadi Tuhan. Seluruh alam semesta ini tidak percaya, tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan, tidak membatalkan keberadaannya itu menjadi Tuhan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ya, dahsyat ya. Jadi Amin. Tuhan Yesus itu tidak dipengaruhi oleh pendapat, perasaan Anda untuk membuktikan dia Tuhan. Ya, tetap Tuhan ya. Terima Amin. kasih Ibu Rin Senin ya, luar biasa ya. Dan pujiannya yang sangat memberkati, sangat menyegarkan jiwa. Luar biasa. Ya, kita menyapa juga Daryono. Ya, salam Askri Daryono. Salam, saya masih baru ya, jadi salamnya pun belum begitu hafal ya. Iya, Tapi salamnya saya satu iman, satu tujuan. Ya, satu iman, satu tujuan. Terima kasih. Ya. Puji Tuhan. Selamat datang di room Pak Daryono ya. Silakan Pak. Ya.
Wah, Ya, luar salam, terima biasa ini. kasih. Ya, saya memperkenalkan Kelihatan diri dulu ya. gantengnya nih ya. Ya, amin, amin. Saya Daryono, ya, saya melayani di Kalimantan dan saya bersyukur sekali ya dengan tema pagi ini ya, di mana dikatakan Yesus mati itu membuat kita diselamatkan ya. Saya jadi ingat satu pertanyaan dulu sekitar tahun 90-an ya. Ada orang bertanya sama saya begini, Pak, orang Kristen ini nyembah salib ya? Di gereja salibnya besar-besar, di rumah salibnya besar-besar, di gereja selalu ditaruh tinggi. Saya bilang, itu bukan disembah, tetapi mengingatkan pengorbanan Kristus. Bahwa Yesus pernah mati, tetapi dia tidak hanya mati, tetapi dia bangkit untuk menyelamatkan siapa? Semua orang yang percaya. Dan yang penting saya menyampaikan tentang kebenaran siapa Yesus, terserah mereka percaya ataupun tidak. Yang jelas kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan dia hidup itu betul. Dan itu patut kita syukuri ya. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa pemberitaan salib ya, itu suatu kebodohan buat mereka yang akan binasa. Tapi buat kita yang akan diselamatkan, itu adalah suatu kasih karunia, bahkan anugerah. Ya. Sehingga dikatakan sia-sia juga kalau kita percaya kepada Yesus, Yesus cuma mati nggak bangkit. Nah, karena Yesus bangkit, inilah kemenangan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih sekali, saya tidak panjang lebar, ya, karena sudah dijelaskan begitu jelas oleh hambanya, Ibu Suryani Panto tadi dan juga yang lainnya. Saya sangat diberkati dan saya sangat bersyukur juga bisa mengikuti apa yang disampaikan. Dan tentunya bukan hanya memberkati yang ada di sini, tentu nanti siaran ulangnya, bahkan mungkin mereka yang live di YouTube maupun di Facebook, sama-sama diberkati, termasuk kita semua yang ada di room ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa ya. Ini satu pujian yang luar biasa dari hambanya Pak Daryono dari Kalimantan ya. Terima kasih sudah hadir di room. Kami harap bisa terus-menerus bersama-sama dengan Fellowship Askri ya. Kita sama-sama bergandengan tangan memberitakan amanat agung Yesus Kristus ya. Amin. Jadi memang Yesus itu bangkit ya. Dia betul-betul mati dan bangkit. Dia menampakkan diri 40 hari lamanya ya. Jadi bukan halu ya. Kalau muridnya cuma satu, barangkali muridnya halu. Tapi ini muridnya ada banyak ya. Ada yang 12, ada yang 120 ya, yang 70 dan sebagainya. Dan Yesus menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari. Berulang-ulang setiap hari. Ya, kalau ada narasi-narasi ya, mayat Yesus dicuri lah, mayat Yesus atau Yesus murid-muridnya hanya berdusta dan sebagainya. Saya rasa teori-teori itu sudah terkalahkan atau terpatahkan ya dengan bukti bahwa kekristenan masih ada sampai sekarang ya. Bahkan sampai Paulus sendiri mengatakan Yesus menyatakan diri juga kepada Paulus ya di siang hari bolong. Dan itulah yang luar biasa. Yesus sampai dengan saat ini banyak teman-teman saya yang Muslim ya, bahkan ustadz dan sebagainya, mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yang ada sekarang itu membuktikan bahwa Yesus itu hidup, bukan cuma mimpi ya, tapi betul-betul dia hidup. Kenapa? Saya pernah membaptis seorang ustadz ya dari Sekum MUI. Ya, dia bertobat, dia bertobat bukan karena ada orang pendeta datang memberitakan Injil kepada dia, enggak. Tapi Yesus datang kepadanya dan mengajarkan dia berdoa Bapa kami. Dan sejak dia punya pengalaman seperti itu, dia rela meninggalkan segalanya, dia rela menderita, ya, dia rela meninggalkan kenyamanannya dan sebagainya untuk percaya Yesus, ikut Yesus, dan dia memberi diri dibaptis. Dan sekarang dia sudah melayani Tuhan, ya. Jadi Yesus juga, orang-orang zaman sekarang ini mengalami perjumpaan dengan Yesus lewat mimpi dan penglihatan. Itu juga membuktikan karena dia Tuhan dan karena dia bangkit dari antara kematian ya.
Jadi kalau sekarang ini saudara menantang Yesus, aku ingin berjumpa dengan engkau. Cobalah engkau berdoa sungguh-sungguh. Betul-betul. Karena Yesus bukan Allah yang mati. Ya, kita tidak menyembah patung. Kita tidak menyembah benda-benda. Tapi kita menyembah Allah yang hidup. Yang bangkit dari antara orang mati. Ya, dahsyat firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Barangkali ada tanggapan dari Ibu Suryani Pantau. Terima kasih buat semua masukan-masukan dari saudara-saudara semuanya, itu memperlengkapi apa yang kita pelajari pada hari ini. Jadi sama seperti Ibu Rina Senin katakan, apapun kata dunia tidak menyangkal keberadaan dia sebagai Tuhan. Dunia menolak dia, memang betul dia datang kepada kepunyaannya menolak dia, ya. Ya, kepunyaannya itu bukan hanya orang Yahudi, tetapi kita juga, karena kita juga berasal dari Tuhan, ya. Tetapi satu hal yang luar biasa, sekuat tenaga apapun manusia menolaknya, kalau Tuhan sudah berkehendak dia untuk datang kepadanya, tidak ada satupun kuasa yang dapat menahannya. Itu luar biasa. Dan saya melihat bahwa betul-betul kuasa Tuhan yang hidup itu bekerja yang sangat luar biasa di akhir zaman ini. Orang-orang yang tadinya nggak mungkin datang percaya Yesus, akhirnya bertekuk lutut dan mengaku Yesus sebagai Tuhan, bahwa dia memang sudah mati dan bangkit. Jadi terima kasih buat semua masukan-masukannya yang sangat luar biasa, ya. Pak Daryono, saya dulu pelayanan di Kalimantan juga, Pak, ya. Kalimantan Barat. 12 tahun saya melayani di Kalimantan Barat, ya, di Ngabang. Amin, amin. Kalimantan Barat, Ngabang. Ya, banyak pengalaman yang sangat luar biasa, dan saya juga melihat bahwa oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus banyak orang hidupnya diubah. Amin. Sejahat apapun orang itu, bagaimanapun keberadaan orang itu, ketika datang kepada Yesus, Tuhan bisa mengubah orang itu, ya, untuk menjadi serupa dengan Dia. Sebab itu saudara, mungkin ini closing statement atau bagaimana, Pak? Masih belum sih. Oh, belum, masih belum, ya. Iya. Jadi sebab itu kita yang sudah mengalami kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, marilah kita hidup untuk Dia. Sekali lagi di dalam Roma 14 ayat 8 dan 9. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati adalah milik Tuhan. Paulus juga mengatakan, biarlah Kristus semakin nyata, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi ini harus menjadi tujuan hidup kita. Sebagai orang-orang yang sudah mengalami kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu aja tambahan saya, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ya, tak terasa kita sudah di penghujung fellowship, ya. Kita akan berdoa sebelum ada closing statement dari hambanya Pendeta Suryani Pantau. Kita akan membagi pokok-pokok doa, dan dengan kasih Kristus nanti saya meminta Pak Daryono dari Kalimantan akan berdoa buat bangsa dan negara. Ibu Rin Senin akan berdoa buat gereja dan Kristuber. Dan nanti dengan kasih Kristus Pak hamba Alfa Omega akan berdoa buat Askri. Dan nanti akan mengakhiri dengan doa Bapa kami dan berkat Tuhan dari Ibu Pendeta Suryani Pantau, ya. Silakan Bu untuk closing statement-nya. Ya, luar biasa saudara, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah dasar iman orang Kristen. Dan kita harus bersyukur, seandainya Tuhan Yesus tidak pernah mati dan tidak pernah bangkit, maka sia-sia semua iman kita, kepercayaan kita kepadanya. Tetapi puji nama Tuhan, lewat kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga turut dibangkitkan dari kematian. Kematian yang kekal, dialah
kebangkitan dan hidup itu. Dan firman Tuhan katakan, barang siapa mendengar suaranya dan percaya kepada dia, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi semua kita ini sudah mati secara rohani. Kita sudah terpisah dari Allah. Tidak punya penghidupan yang penuh pengharapan di dalam kerajaan surga. Tetapi lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Supaya apa? Supaya kita yang percaya kepada Dia, kita boleh mendapatkan kehidupan itu kembali. Jadi saya tantang, saya menghimbau, ya, mengajak bagi semua yang mendengarkan pada saat ini di mana saja Anda berada. Yang pertama adalah bagi mereka yang sudah mengalami kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita hidup berpusat kepada Dia. Tetapi bagi mereka yang masih mencari-cari arti hidup itu. Tidak ada arti hidup tanpa Yesus. Sebab itulah titik dari kehidupan yang sesungguhnya itu saat saudara datang kepada Kristus. Karena hidup kita sebagai manusia ini akan berlalu. Tetapi kehidupan kita yang abadi, kita hanya terima di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu datang kepada Tuhan Yesus, ya. Karena waktunya sudah singkat, saudara. Cepat atau lambat, Tuhan Yesus akan datang segera. Sebab itu, sebelum terlambat, mari buka hati. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pastikan saudara telah mendapatkan hidup abadi itu di dalam Kristus. Jadi itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan berdoa nanti doa bangsa dan negara Pak Daryono dan doa Gereja dan Kristuber Ibu Rin Senin dan doa Askri nanti Pak Hamba Alfa Omega. Mari kita berdoa. Silakan. Bapa yang di dalam surga, Tuhan yang kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang awal, yang akhir, yang pertama dan yang terkemudian. Allah yang berdaulat dan Allah dari segala roh, segala yang hidup. Kepadamu, hamba-Mu bersyukur Tuhan. Saat ini kami mohon ampun akan dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh kami semuanya. Lewat mulut, bibir, kaki, tangan kami. Bahkan lewat pikiran kami. Sehingga doa kami tidak terhalang. Di pagi yang indah ini Tuhan, hamba-Mu menaikkan doa syafaat kami. Di mana pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang di dalamnya kami tinggal. Dan sesuai dengan firman-Mu, kami harus berdoa untuk bangsa ini. Secara khusus untuk Bapak Presiden Jokowi yang memimpin Indonesia ini. Engkau berikan hikmat, marifat, kesehatan, kekuatan. Bahkan Tuhan Engkau berikan roh yang lain. Roh takut akan Tuhan. Sehingga beliau di dalam memimpin negara ini betul-betul untuk kesejahteraan Indonesia. Kami minta di dalam nama Yesus untuk TNI, Polri, DPR, MPR, DPD, Gubernur, Bupati, Wali Kota, bahkan intelijen negara semuanya Tuhan. Bersatu hati, bahkan antar departemen Tuhan, saling berkoordinasi, bersinergi, ada supervisi, sehingga pemerintahan Indonesia dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga tahu bahwa pemilu tahun 2024 sudah di depan mata. Kami berdoa anggaran yang besar sekitar 110,4 triliun lebih akan dipakai untuk bangsa Indonesia di dalam memilih presiden ini, memilih gubernur,
memilih bupati, dan pemilu yang akan dilaksanakan. Biarlah orang yang menggunakan dana ini bekerja dengan jujur, dengan takut akan Tuhan. Sehingga uang ini Tuhan betul-betul digunakan sebagaimana mestinya. Karena mereka takut akan Tuhan. Terlebih hamba-Mu saat ini berdoa untuk pejabat Kristen, ada Ahok, ada Listio Sigit, dan banyak sekali Tuhan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tetapi Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, supaya para pejabat Kristen ini Tuhan tidak mempermalukan Tuhan, tetapi melalui pekerjaannya mereka memuliakan nama Tuhan. Sehingga melalui mereka, pejabat-pejabat Kristen ini Tuhan, di lingkungan departemen apapun, menjadi surat terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang sebagai pengikut Kristus yang bekerja dengan takut Tuhan, dengan jujur, dan tentunya semua yang dilakukan sama seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Inilah doa kami Tuhan, hanya kami alaskan dalam satu nama yang berkuasa, yang berajaib, dan yang tentunya Tuhan nama yang penuh kedaulatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, Kau Alfa dan Omega, yang mengawali dari segala sesuatu dan yang mengakhiri segala sesuatu. Engkaulah pencipta langit, bumi, laut, beserta isinya. Kau Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, yang kita kenal dan kita sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kasih. Bapa, tidak sedikit orang yang tidak mengerti bahwa kami tidak butuh penebus. Kami tidak butuh Sang Juru Selamat. Kami tidak butuh salib. Kami tidak butuh darah Kristus yang tercurah di Bukit Kalvari. Namun satu hal, Bapa, dari antara mereka, bagaimanapun juga, walaupun mereka merasa tidak berdosa, walaupun mereka tidak butuh juru selamat, namun di balik itu mereka masih mencari-cari perkenanan dengan berbagai cara menurut agama dan keyakinannya, dengan cara sedekah, dengan cara menyiksa diri, dengan segala cara-cara mereka untuk mencari perkenanan Tuhan. Itulah, ya Tuhan, jawaban dan acuan dari Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Namun engkau tidak berkenan. Keselamatan atau perkenanan dari manusia itu mencari perkenanan kepada engkau, kepada Allahnya, itu tidak bisa dengan cara-cara manusia, dengan cara-cara sendiri, dengan cara-cara kekuatan. Kami sadar di Kejadian 3 ayat 21 sudah jelas-jelas Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan dan memperkenalkan diri. Keselamatan, perkenanan hanya dengan cara-caramu Tuhan. Tanpa adanya salib, tanpa adanya pertumpahan darah di Bukit Kalvari, selubung-selubung itu tidak akan terjadi. Ya Tuhan,
Maka dari itulah kami gereja dan Kristober, di mana kami adalah satu tubuh Kristus, harus memperkenalkan diri, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Tanpa Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, maka manusia masih ada surat hutang dari Adam dan Hawa. Di dalam salib Kristuslah, di dalam Engkaulah Tuhan, kami dipersatukan kembali, dikembalikan ke rancangan semula, menurut gambar dan rupa Sang Halik. Untuk itulah, gereja dan Kristober mengerjakan amat agungnya, pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Terima kasih Tuhan, kuasa penebusanmu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, oleh darahmu, kami sudah lunas dibeli dengan harga yang amat-amat sangat mahal oleh darahmu sendiri. Sehingga kami menjadi manusia ciptaan baru. Manusia yang dikembalikan ke rancangan semula, menurut gambar dan rupa Sang Halik. Dan kami menjadi imamat yang rajani, umat keturunan ilahi. Terima kasih Tuhan pengorbananmu, terima kasih. Dan terima kasih kami bagian dari ASKRI Tuhan. Kami harus bersinergi dalam satu iman, satu tujuan. Dan kami harus kuat satu dengan yang lainnya, bergandengan tangan, sehingga kami mempunyai kontribusi positif bagi pertumbuhan iman, bangsa, dan kemanusiaan. Diberkatilah ASKRI, semua yang terlibat di dalam ASKRI, dan Urapi, Ketua ASKRI, Sekum, maupun semua di dalam panitia ini Tuhan, dan kami semuanya. Kiranya urapan-Mu turun atas kami semuanya. Di dalam nama Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita alaskan semua doa kita ini dalam doa yang telah diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, mari angkat hati kita, terima berkat yang daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan, penghiburan, persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, anak cucumu, semua diberkati sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Kita terima itu hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin.